bahas materi yang penting banget nih. Ditonton sampai habis ya. Yang pertama ada audiens dan efek. Audiens adalah pembaca sebagai rekan analis, perwakilan dari keaslian dari suatu pengalaman, lalu melihat bukti, menimbang interpretasi dan perspektif penulis, dan mencatat bagaimana perubahan yang terjadi. Secara umum, peneliti harus membuat jenis pilihan pembaca. Yang pertama adalah peserta dan responden. Yang kedua, administrator dan operator program. Yang ketiga, ada praktisi. Keempat, penelitian lain seperti kolega, anggota disertasi, kolega di akademik. Lalu yang kelima, pembuat kebijakan. Yang keenam, pembaca umum atau e-book. Yang ketujuh adalah membaca massal. Kemudian ada jenis efek. Jenis efek terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ilmiah. Ilmiah digunakan untuk 1. Meningkatkan wawasan dan memperdalam pemahaman. Yang kedua, memperluas atau merevisi konsep, teori, dan penjelasan yang ada. Yang ketiga, meyakinkan pembaca tentang nilai kebenaran dan nilai laporan. Yang keempat, untuk memajukan kerajinan metodologis penelitian. Yang kelima, untuk menambah informasi yang ada tentang suatu topik. Yang kedua ada estetis. Estetis sendiri untuk menghibur dan membangkitkan perasaan. Yang kedua untuk mengaktifkan pengalaman dari perwakilan. Kemudian ada yang ketiga adalah moral. Moral untuk memperjelas dan mempertajam masalah moral, etika, dan hukum. Lalu yang kedua untuk membebaskan peningkatan kesadaran dan membebaskan pembaca dari penindasan yang tidak disadari. Lalu yang keempat ada aktivis. Aktivis sendiri untuk menunjukkan hubungan antara temuan dan masalah lokal. Yang kedua untuk memungkinkan keputusan yang lebih baik dan untuk memberikan panduan suatu tindakan. Yang ketiga untuk memberdayakan pembaca dan untuk meningkatkan rasa kontrol. Yang keempat untuk memobilisasi tindakan tertentu. Yang terakhir untuk mendukung pembaca dalam penggunaan temuan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya yaitu mengenai suara, genre, dan sikap. Van Manen menyebutkan jika ada beberapa kompatibel dalam suatu laporan, yaitu yang pertama realistis, artinya sangat mendetail dan sesuai dengan fakta. Yang kedua pengakuan, artinya ditulis dari sudut pandang di lapangan, termasuk metodologis, kebenaran, dan permasalahannya. Yang ketiga yaitu impresionis, artinya menghubungkan kenyataan dan keadaan di lapangan untuk menghidupkan kembali pengalaman pembaca. Selanjutnya yaitu kritis, artinya berfokus pada implikasi sosiopolitik di lapangan. Yang kelima, resmi. Tulisan ilmiah, tradisional dan konvensional merinci metode, pengumpulan data, prosedur analisis data yang digunakan dengan gambaran sistematis hasil dan teori. Selanjutnya itu sastra. Narasi yang ditulis itu yang menarik, memanfaatkan kekuatan nada, gaya, dan sastra dalam mengembangkan karakter penelitian. Yang selanjutnya itu kolaboratif. Peneliti dan peserta bergabung bersama untuk membuat narasi polivokal dari pengalaman kolektif mereka. Selanjutnya itu struktural, artinya kombinasi refleksi teoritis dan menghubungkan sesuatu dari khusus ke umum. Selanjutnya yaitu poststruktural, ketidaklengkapan dan ketidakpastian yang disengaja, hasil yang tidak meyakinkan untuk memperkuat aliran sifat manusia. Dan yang terakhir yaitu pembelaan, mengambil perspektif moral yang disengaja, mengkaji ketidakadilan dan perebutan kekuasaan untuk mencapai keadilan sosial untuk memberdayakan mereka yang tertindas. Adapun kutipan tambahan untuk menunjukkan contoh penulisan penelitian kualitatif, jadi para penulis harus memahami materi penelitian yang akan disampaikan dengan melihat unsur pentingnya, seperti kerangka konseptual yang mereka dimodifikasi, tujuan penelitian, pengaturan kerja lapangan, dan pertanyaan penelitian yang utama. Unsur-unsur yang diperlukan untuk laporan etnografi adalah dokumentasi metode pengumpulan data, pemilihan informan kunci,
dan bagaimana temuan-temuan peneliti diverifikasi. Perhatikan bagaimana jumlah dan bentuk data serta penjelasan prosedur triangulasi membentuk rasa dapat dipercaya untuk akun yang akan datang. Formal atau analitik menyajikan prosedur sistematis peneliti dan pemikiran tentang bagaimana data berkumpul untuk menjelaskan cara kerja berbagai hal. Deskripsi dan penjelasan fitur-fitur seperti desain dan metode penelitian, termasuk kode, pola, kategori, tema, konsep, pernyataan, dan teori dijabarkan dan terkadang dikritik sendiri untuk keefektifannya. Selanjutnya ada format dan struktur. Deskripsi yang cermat tentang latar, orang, dan peristiwa adalah salah satu kontribusi utama penelitian kualitatif. Sejarah kasus yang baik, menurut definisi, harus melacak aliran peristiwa dari waktu ke waktu. Tetapi, deskripsi seperti itu juga memiliki analitik dan interpretatif tujuan, yaitu yang pertama untuk menerangi konstanta, yang kedua berpengaruh, dan yang ketiga adalah faktor penentu yang membentuk jalannya peristiwa dan apa arti dari semua itu dalam skema yang lebih besar. Yang pertama itu ada mode presentasi tradisional, di mana penulis berpikir mode ini sangat membantu dalam menggambarkan makna yang koheren dari data dan dalam mengkonfirmasi dan memperdalam kesimpulan. Selain itu, mereka berkomunikasi dengan jelas dan baik kepada para pembacanya. Kemudian ada laporan penelitian kualitatif adalah sesuatu yang lebih dan sesuatu yang kurang dari literatur fiksi tradisional. Setiap peneliti harus menyusun struktur laporan yang sesuai dengan konteks intelektual dan lokal dari studi tertentu. Dikombinasikan dengan persyaratan internal editor, jurnal, atau penerbit buku. Laporan tersebut harus memberitahu kita tentang apa penelitian itu dan yang akan terjadi. Kemudian harus mengkomunikasikan pengertian yang jelas tentang konteks sosial dan sejarah dari latar di mana data itu dikumpul. Kemudian memberikan bagaimana sejarah dari penelitian tersebut. Seperti kita melihat dengan jelas apa yang harus dilakukan oleh siapa dan bagaimana. Kemudian, laporan yang baik harus menyediakan data dasar, lebih disukai dalam bentuk terfokus seperti sketsa, narasi, kemudian atau tampilan data. Dan sehingga secara paralel dengan peneliti menarik kesimpulan yang meyakinkan. Dan yang terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada mode presentasi progresif. Banyak peneliti kualitatif menggunakan mode tampilan presentasi gambar dan foto digital. Beberapa telah membuat instalasi seni studio dari penelitian, dan ada yang telah memposting rekaman video digital online dari kerja lapangan dan temuan mereka. Ada kemungkinan laporan kualitatif lainnya seperti puisi, etnodrama, novel, dan bahkan komposisi musik. Mode presentasi progresif harus yang pertama itu dan yang paling terutama merupakan produk artistik yang sangat baik. Pada penelitian, triknya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara estetika dan akademis. Sebagai penutup, untuk sebagian besar mahasiswa pasca sarjana, cendekiawan atau praktisi penelitian dapat menulis kompeten, namun hanya sedikit yang dapat menulis dengan baik. Sedikit menyarankan untuk pembaca banyak referensi dengan menyesuaikan pilihan kata penulis, struktur kalimat, genre laporan, dan gaya umum. Tujuannya bukan untuk meniru, namun membiasakan diri Anda dengan lingkup kemungkinan luas dan dapat melaporkan secara kualitatif. By the way, sudah selesai nih teman-teman. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.